Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dido Puspaswito dengan NIM 2305120425 dari kelas TIH Angkatan 2023. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan laporan mengenai proyek akhir mata kuliah Sains Komputasi. Pada bagian latar belakang pemilihan dataset di proyek akhir ini, saya menggunakan dataset dari Kaggle yang berjudul Student Performance Factors. Dataset ini saya pilih karena untuk tujuan menganalisis hubungan antara jam belajar dan nilai ujian siswa, yang dimana data ini memberikan informasi penting tentang pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap performa siswa di bidang pendidikan. Dengan menggunakan metode analisis komputasi seperti GSS, dataset ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi titik maksimum atau minimum nilai ujian siswa dalam rentang jam belajar tertentu. Penerapan metode ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana lingkungan dan kebiasaan belajar dapat dioptimalkan untuk meningkatkan hasil pendidikan. Hasil analisis ini nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam pengembangan program pendidikan atau kebijakan berbasis data yang lebih efisien. Di sini dataset yang saya gunakan sudah saya olah di Excel, yang dimana variabel X-nya yaitu course studied, kemudian variabel Y-nya adalah exam score. Pada dataset ini saya memiliki 50 data yang pada variabel X-nya yaitu course studied itu saya jadikan variabel independent, kemudian yang exam score yaitu saya jadikan variabel dependent. Selanjutnya kita masukkan file Excel tersebut ke dalam MATLAB untuk melakukan plotting. Di sini untuk plotting dataset menggunakan program MATLAB, saya masukkan berdasarkan dataset dari Excel sebelumnya. Di sini kita gunakan fungsi plot untuk membuat grafik X sebagai course studied, kemudian Y-nya sebagai exam score. Pada plotting dataset ini saya tampilkan untuk data aslinya, kemudian plot untuk regresi linear, kemudian GSS dan Fmin BND. Di sini untuk program generate fungsi persamaan, di sini pada bagian program MATLAB-nya ini membaca file Excel yang sudah saya normalisasikan, dan ini X adalah kolom pertama, kemudian Y ini adalah kolom kedua, dan ini untuk fungsi regresi linear, dan didapatkan hasil fungsi persamaannya yaitu Y sama dengan 0,24 kali X plus 62,79. Kemudian hitung nilai RMSE dari fungsi persamaan yang dibuat dibandingkan dengan data asli. Di sini sudah saya olah di Excel untuk Y prediksi dan Y prediksinya. Untuk Y prediksi ini sendiri
didapatkan dengan nilai sebagai berikut. Kemudian untuk nilai RMSE-nya yaitu sebesar 2,42 sekian, dan untuk RSS-nya sendiri yaitu sebesar 294,91 sekian. Dan di sini saya hitung juga menggunakan program MATLAB, yaitu untuk RMSE-nya di sini mendapatkan 2,4279, yang dimana selisih 7 dengan hasil olahan yang ada di Excel, yang dimana hasil olahan Excel ini merupakan 2,4286, sedangkan yang ada di program MATLAB yaitu 2,4279. Di sini untuk manualisasi perhitungan secara digital dengan metode Golden Section Search. Di sini untuk iterasi 0, untuk interval awal di sini saya tentukan untuk nilai A-nya yaitu 18, kemudian B-nya yaitu 20. Kemudian kita hitung untuk C sama D-nya, didapatkan untuk C-nya sebesar 18,76, kemudian D-nya 19,24. Setelah itu kita hitung untuk evaluasi fungsi. Di sini untuk evaluasi fungsi dari nilai C sama D yaitu untuk C-nya sendiri sebesar 67,1095, kemudian untuk D-nya yaitu 67,0751. Karena hasil dari evaluasi fungsi C lebih besar dari hasil evaluasi fungsi D, maka nilai A sama dengan C, dan didapatkan untuk hasil intervalnya yaitu untuk A-nya 18,76, kemudian untuk nilai B-nya yaitu 20. Dan di sini dilanjutkan untuk iterasi 1 sudah didapatkan dengan hasil interval yaitu untuk A-nya 18,76 dan B-nya 20. Dan dilanjutkan untuk iterasi kedua. Di sini untuk hasil interval A sama B-nya untuk nilai A sendiri yaitu 18,76, kemudian nilai dari B-nya yaitu 19,52. Kemudian dilanjutkan lagi ke iterasi ketiga, dapatkan dengan hasil interval untuk A yaitu 18 dan B-nya yaitu 20,36. Dilanjutkan ke iterasi keempat dan didapatkan hasil interval untuk A-nya yaitu 18, kemudian B-nya 20. Dilanjutkan ke iterasi 5 untuk hasil interval A-nya yaitu 18,72, kemudian B-nya yaitu 20. Dan dilanjutkan ke iterasi 6 untuk hasil intervalnya yaitu untuk nilai A-nya 18,72 dan hasil untuk B-nya yaitu 19,45. Dilanjutkan lagi ke iterasi ketujuh. Di sini hasil interval dari A-nya yaitu 19,14, kemudian B-nya yaitu 19,45,
Dilanjutkan lagi ke iterasi 8. Hasil dari interval A-nya yaitu 19,14, kemudian B-nya yaitu 19,32. Dilanjutkan ke iterasi ke-9 dengan didapatkan hasil interval A-nya yaitu 19,14 dan B-nya yaitu 19,27. Kemudian untuk iterasi ke-10 di sini untuk hasil interval dari A-nya yaitu 19,19, kemudian B-nya yaitu 19,27. Selanjutnya di sini untuk kode program beserta penjelasan dalam MATLAB sesuai manualisasi, kemudian saya bandingkan dengan fungsi fmin BND. Di sini saya jelaskan untuk program dari MATLAB-nya. Di sini untuk fungsi untuk baca data dari file Excel, yang dimana di sini saya gunakan variabel X dan Y. Untuk variabel X ini adalah kolom pertama, yaitu adalah variabel independen. Kemudian variabel Y adalah variabel dependen. Kemudian selanjutnya untuk fungsi regresi linear, di sini untuk polyfit variabel X dan Y itu menghitung parameter regresi linear yang dimana koefisien garis lurus Y sama dengan mx plus j. Kemudian untuk fungsi polyval yaitu untuk menghitung nilai Y berdasarkan hasil regresi, di mana Y fit sama dengan P1 kali X plus P2. Dan nantinya hasil outputnya berisi vektor dua parameter, yaitu P1 kemiringan dan P2 intercept. Dan selanjutnya di sini saya tampilkan untuk hasil dari fungsi persamaan regresi linear dalam bentuk Y sama dengan P1 kali X plus P2. Selanjutnya di sini kita hitung untuk metode RMSE-nya, yaitu root mean square error, yang dimana fungsi ini untuk mengukur seberapa baik model regresi sesuai dengan data aktual kita. Di sini rumusnya yaitu rumus RMSE-nya sama dengan akar sigma Y min Y bit kuadrat dibagi N, yang dimana N ini adalah jumlah data kita. Selanjutnya untuk fungsi menghitung golden section search, di sini tujuannya yaitu untuk mencari titik minimum dari fungsi regresi linear. Dan di sini metodenya yaitu pada GSS sendiri menggunakan rasio emas untuk mempersempit rentang pencarian hingga jarak B min A lebih kecil dari toleransi. Di sini dari program ini untuk outputnya sendiri untuk fungsi X underscore opt underscore DSS ini itu DTX, dimana Y fit minimum, kemudian untuk Y underscore opt underscore DSS ini adalah nilai minimum dari Y fit. Selanjutnya di sini fungsi untuk fmin BND untuk mencari nilai minimumnya
menggunakan fungsi bawaan MATLAB. Untuk fungsi dari x underscore opt underscore fmin bnd ini adalah titik x optimal, kemudian untuk y underscore opt underscore fmin bnd ini adalah nilai minimum dari y fit. Selanjutnya untuk fungsi dari plotting sendiri, di sini untuk plotting saya tampilkan visualisasinya, yaitu untuk data aslinya ini ditampilkan sebagai scatter plot berwarna biru, kemudian untuk garis regresi linearnya ini berwarna merah, kemudian untuk visualisasi titik minimum dari metode GSS nya yaitu berwarna hijau, dan untuk fungsi fmin bnd nya berwarna ungu. Oke, selanjutnya hasil analisis dan kesimpulan dari project akhir ini. Untuk hasil analisis dari fungsi persamaan regresi linear, dari analisis menggunakan program MATLAB diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu nilai parameter dari kemiringan yaitu sebesar 0,1234, kemudian untuk nilai parameter dari intercept-nya yaitu 65,4321. Dari persamaan ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 jam belajar akan meningkatkan nilai ujian sebesar 0,1234 poin dengan asumsi faktor lainnya tetap. Kemudian untuk hasil analisis dari root mean square error atau RMSE, nilai yang dihitung ini adalah rata-rata deviasi antara nilai aktual dan prediksi dari model regresi linear yang cukup kecil, yang dimana model ini berarti memberikan estimasi yang cukup akurat untuk dataset yang digunakan. Kemudian untuk hasil analisis dari pencarian minimum fungsi regresi, untuk dua metode yang digunakan untuk menentukan nilai minimum dari fungsi regresi linear, di sini untuk rentang data GSS-nya sendiri yaitu titik optimal dan nilai minimum. Kemudian untuk fungsi fmin bnd-nya yaitu juga sama, titik optimal dan nilai minimum. Dari kedua metode memberikan hasil yang konsisten, yang menunjukkan keakuratan algoritma GSS dalam pencarian minimum fungsi linear. Kemudian untuk hasil dari visualisasi plotting, grafik yang dihasilkan ini menunjukkan data untuk scatter plot yang berwarna biru ini tersebar di sekitar garis regresi linear yang berwarna merah. Kemudian untuk titik minimum dari GSS yang berwarna hijau dan fungsi fmin bnd yang berwarna ungu ini berada di posisi yang sesuai dengan prediksi fungsi regresi. Untuk kesimpulan dari proyek akhir ini sendiri, yang pertama, untuk hubungan positif antara jam belajar dan nilai ujian ini menunjukkan adanya hubungan positif linear antara jumlah jam belajar siswa dan nilai ujian siswa. Semakin banyak waktu belajar, nilai ujian ini cenderung akan semakin meningkat. Kemudian yang kedua, akurasi model regresi dengan nilai RMSE yang sebesar 2,4287
model regresi linear ini dapat dianggap cukup baik untuk memprediksi nilai ujian siswa berdasarkan jam belajar. Kemudian untuk optimalisasi jam belajar, dari pencarian nilai minimum menggunakan GSS dan fungsi Fmin BND, nilai ujian minimum ini terjadi pada sekitar jam belajar, yang dimana hal ini dapat menjadi indikator adanya batas efektivitas jam belajar, meskipun analisis ini memerlukan verifikasi lebih lanjut. Kemudian untuk manfaat metode yang digunakan, untuk metode regresi linear ini memberikan model yang mudah dipahami untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel. Dan untuk metode Golden Section Search dan fungsi Fmin BND adalah alat yang berguna untuk menganalisis sifat fungsi secara numerik dan memberikan hasil konsisten. Di sini sudah saya sertakan juga pada laporan untuk sumber dari dataset, yaitu dari Kaggle. Selanjutnya saya tunjukkan untuk program MATLAB-nya. Oke, di sini adalah merupakan program MATLAB yang saya gunakan. Di sini programnya saya jadikan satu untuk menghitung persamaan regresi linear, kemudian RMSE, GSS, kemudian untuk fungsi Fmin BND-nya untuk mencari nilai minimumnya, dan untuk visualisasi plotting. Di sini saya coba untuk run program MATLAB-nya. Di sini adalah visualisasi plot dari dataset saya sendiri. Untuk yang berwarna biru ini adalah data asli, kemudian yang garis yang berwarna merah ini adalah regresi linear. Kemudian untuk yang titik yang berwarna pink ini merupakan fungsi dari titik optimal atau Fmin BND. Di sini juga muncul untuk outputnya dari persamaan regresi linear, kemudian untuk RMSE-nya, GSS, dan juga dari fungsi Fmin BND. Oke, sekian video presentasi untuk proyek akhir UAS mata kuliah Sains Komputasi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.